Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, saudaraku jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang sekarang sedang berdiam di rumah, dan segenap santri Madin Ula, Madin Wusto, Madin Ulia, dan JTQ Jamiah Tahsinul Quran. Tak terasa kita telah berada di malam yang ke-28. Ini sungguh nikmat yang luar biasa. Kita tidak akan mampu sampai di titik ini tanpa campur tangan belas kasihan. Sudah layaknya kita sebagai hamba bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita bersyukur dalam keadaan yang bagaimana. Tanpa belas kasih sayang Allah, kita tidak akan sampai di titik ini, di detik ini. Setiap nafas yang kita hidupkan, setiap langkah kaki yang kita langkahkan, setiap gerakan lidah yang kita gunakan untuk berzikir, untuk bertilawah, berkomunikasi, merupakan bentuk kasih sayang Allah, bentuk campur tangan Allah atas hamba. Setiap pandangan yang keluar dari pandangan semua merupakan nikmat dari Allah. Kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, kita bisa membedakan aroma, bisa membedakan warna. Ini semuanya adalah berkat campur tangan Allah yang diberikan semenjak kita lahir sampai detik ini. Dan semua itu tidak dikenakan pajak, semua itu tidak dikenakan biaya. Lalu nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Kalaupun toh hari ini kita dihadapkan atau berada di masa wabah, di masa pandemi yang membuat kita terisolasi, harus selalu di rumah, namun tetap tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, karena kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan teman yang saling bergotong royong, saling menguatkan. Kita masih dikaruniai kemampuan, kesehatan, dan kekuatan untuk bisa belajar, untuk bisa saling membantu sesama. Maka semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, di mana Allah telah, namun kita jangan mempersempit kata nikmat. Jika kita selama ini menilai nikmat itu adalah yang berbentuk materi, nikmat itu yang berbentuk benda, nikmat itu yang berbentuk kedudukan, kekuasaan, atau jabatan, janganlah kita persempit makna nikmat yang hakiki. Semua anugerah yang telah melekat pada diri kita ini, semuanya adalah anugerah. Jika kita mau kalkulasi berapa harga jantung, berapa harga buah bola mata, berapa harga pendengaran, berapa harga ginjal, berapa harga paru-paru, semua itu tidak ada spare partnya di toko-toko, tidak ada spare part. Dan kalaupun toh ada, harganya begitu mahal. Kita bisa bayangkan betapa kayanya kita juga diberi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Adakah yang bisa menghargai berapa harga seorang anak?
tentu tidak bisa dihargai. Lalu nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita cintai? Kita sudahi saja mengeluh, kita sudahi saja keluh kesah yang tidak akan menyelesaikan masalah. Karena masalah tidak akan selesai dengan keluh kesah. Masalah tidak akan selesai dengan selalu berkeluh kesah, mencari kesalahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, menghujat kanan kiri, menghujat sana sini, menyalahkan kanan kiri. Masalah tidak akan selesai. Maka di penghujung Ramadan yang mulia ini, di penghujung Ramadan Mubarak ini, mari kita perteguh lagi niat dan ikhtikad kita untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik alam semesta. Karena semua yang bergerak, semua yang berada antara langit dan bumi ini, semua dalam genggamannya, semua dalam penglihatannya, semua dalam kendalinya. Tidak mungkin Allah tidak merencanakan sesuatu dengan adanya masalah ini, dengan adanya wabah ini. Pasti Allah menyimpan sebuah rencana besar di balik semua. Maka kita kuatkan lagi tawakal kita kuatkan lagi doa-doa kita perbanyak lagi zikir-zikir kita. Karena semua itulah yang akan menjadi wasilah yang membawa kita dari suatu keadaan pada keadaan yang lain. Jangan berhenti, jangan mengeluh. Saya sudah puasa, saya sudah sholat, masih harus berzakat, tapi keadaan kok masih seperti ini. Sudahi saja semua keluh kesah. Tetap bersabar, kita tetap bertahan. Kita terlahir ke dunia ini ditakdirkan sebagai pemenang, bukan ditakdirkan sebagai pecundang. Kita yang hidup sampai detik ini semuanya adalah semua pemenang, bukan pecundang. Maka buktikan bahwa kita adalah seorang pemenang. Di sisa-sisa bulan yang mulia ini, jangan sampai timbul di dalam hati kita rasa sombong, rasa angkuh, rasa putus asa, dan segala hal-hal yang menjadi penyakit hati. Mungkin Allah sedang menegur kita rajin ke masjid, tapi ke masjid hanya untuk membanggakan diri. Mungkin kita sholatnya jamaah 5 waktu, tapi hanya untuk dilihat orang. Mungkin kita bisa membangun masjid yang megah, yang indah, yang luar biasa, namun hanya untuk bersaing antara pengurus masjid yang satu dengan masjid yang lain. Mungkin bisa melakukan ibadah haji, ibadah umroh setiap bulan, setiap tahun, tapi hanya untuk mencari ketenaran. Sehingga Allah menegur, hari ini pun 2 kota suci, Makkah Madinah, juga ditutup. Tidak hanya masjid yang ada di sekitar kita, tidak hanya musola yang ada di sekitar kita. Maka mari bersama-sama kita introspeksi diri lagi. Kita saling bermuhasabah. Tidak usah menyalahkan kanan kiri, tidak usah mencela, tidak usah terbar fitnah sana sini. Mari kita hadapi ini bersama-sama. Mari kita saling menguatkan, saling memberi nasihat. Karena dalam surat Al-Asr bahwasanya semua manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang selalu saling menasehati dan saling mengingatkan. Jadi mari momen yang mulia ini, meskipun di tengah wabah, kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan, kita saling membantu semampunya. Karena apapun itu, kebaikan tidak mungkin akan berbalas selain kebaikan. Bagaimana firman-Nya, hal jazaul ihsani illal ihsan.
Dan dalam sabdanya, barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Man sahala sahalallah. Meskipun di tengah keterbatasan, jangan sampai kita tidak belajar. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Jangan sampai kita melalaikan tugas kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Ingat kanan kiri, mungkin ada yang membutuhkan. Ingat saudara, siapa tahu ada saudara yang membutuhkan uluran tangan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan suatu bangsa atau negara pun tidak bisa hidup sendirian. Masih membutuhkan uluran tangan, kerjasama dengan bangsa-bangsa yang lain. Begitupun kita tidak bisa hidup individu, tidak bisa sendirian. Sehebat apapun posisi kita, setinggi apapun jabatan kita pasti butuh orang lain. Kita pasti butuh teman, kita pasti butuh mitra. Jadi jangan sampai timbul kesombongan, timbul keangkuhan. Di akhir-akhir Ramadan ini, mari terus kita perbanyak zikrullah. Meskipun tidak harus dengan melafadzkan kalimat-kalimat zikir, yaitu dengan bertafakur, mengingat, mengagungkan kekuasaan Allah. Tidak mungkin Allah tidak memberikan solusi. Apapun tidak ada yang abadi di dunia. Kebahagiaan hanya sesaat, kesedihan juga hanya sesaat, dan kadang keduanya datang beriringan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita harus sadar, kita ini hanya sebagai hamba. Jangan pernah kita menuhankan diri. Jangan sampai kita mengambil apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dan kita berlaku sebagai Tuhan itu sendiri. Mari kita saling bermuhasabah. Mungkin sholat kita selama ini, takbir kita selama ini, kita melafadzkan Allahu Akbar, tapi tidak membesarkan yang maha besar, tapi bertujuan membesarkan diri sendiri, bertujuan membesarkan kelompok, bertujuan membesarkan komunitas. Mari kita introspeksi lagi, kita sisiri lagi sholat kita. Mengapa kok habis sholat itu ada amalan zikir atau amaliyah zikir? Mengapa setiap habis sholat kita diajarkan untuk beristighfar? Padahal kita baru saja melakukan sebuah amaliyah yang mulia. Namun mengapa kita masih meminta ampun? Toh sholat itu bukan maksiat, tapi kita diajarkan untuk beristighfar. Setelah salam kita berpikir, baik siri maupun jahar. Tentu ini ada alasan yang menjadi latar belakangnya. Jika kita yang sudah sholat saja masih meminta ampunan, mungkin dalam sholat tadi ada hal-hal yang tidak terpenuhi, ada sunnah yang tertinggal, atau ada hati yang sedang berbelok tidak mengingat Allah, sehingga setelah salam kita masih dianjurkan untuk beristighfar, padahal kita sholat bukan bermaksiat. Saudaraku, mari kita renungkan lagi bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar-benar karena Allah? Apakah takbir kita sudah benar-benar karena Allah? Apakah sedekah kita sudah benar-benar karena mengagungkan Allah, semata karena Allah, atau hanya karena untuk gagah-gagahan, atau hanya karena untuk mengejar pujian? Mari kita renungkan lagi bacaan Quran kita, apakah benar-benar diniatkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, atau hanya untuk pamer-pameran, atau hanya untuk menunjukkan keahlian? Mari kita renungkan lagi, kita sisiri lagi amaliyah-amaliyah kita, sehingga pernah dikatakan
istighfar kita itu masih harus diistighfari lagi. Mungkin ini salah satu latar belakangnya. Terkadang kita beramal bungkusnya ibadah, namun niatnya bukan untuk ibadah. Terkadang kita bertakbir, menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi tidak untuk membesarkan Tuhan, hanya membesarkan diri sendiri. Kadang kita memberi nasihat yang baik, tapi kita tidak mengamalkan. Kadang kita mengajak orang berbuat baik, tapi kita tidak mengerjakan. Mari di ujung Ramadan ini kita gunakan untuk bermuhasabah, untuk menghisap diri sendiri. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap di hari perhitungan. Saudaraku, kaum muslimin dan segenap jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta, sudah hampir 2 bulan kita tidak sambang masjid, kita tidak datang ke masjid. Padahal setiap harinya kita beraktivitas di masjid, jamaah, mengadakan kajian, sarapan bersama, minum kopi bersama, minum teh bersama. Namun 2 bulan ini semua itu tiada. Mari kita saling bermuhasabah lagi. Mari kita merenung lagi. Kita pikir-pikir lagi. Tentu ada kesalahan. Pastilah, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka di bulan yang mulia, yang menjadi bulan ampunan, kita niatkan lagi, kita kuatkan lagi niat untuk bertaubat. Jangan dikira ketika kita tidak bermaksiat, kita sudah menjadi orang yang hebat. Mungkin fisik kita tidak bermaksiat, namun hati kita, atau mungkin jari-jari kita, mungkin mata kita terhindar dari melihat hal yang dilarang. Tapi bisa jadi mulut kita tidak selamat dari menyakiti orang. Mungkin telinga kita selamat dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Tapi jari-jari kita tidak berhenti mengirim hal-hal yang menyakitkan. Mari di sisa-sisa Ramadan yang akhir ini kita kembali meniatkan untuk bertaubat, mentaubati segala dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mentaubati segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita niatkan mentaubati segala perbuatan dosa yang dikerjakan oleh lahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan adanya taubat bersama, kita semua saling meniatkan untuk kembali kepada Allah. Allah menganugerahkan jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi ini. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta, masih ada 3 hari lagi keberadaan kita di bulan suci Ramadan, di mana Allah janjikan di 10 hari yang akhir Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Semoga dengan masih diberikannya kehidupan ini, dengan masih diberikannya nafas yang masih ada di raga ini, dan masih diberikannya semua curahan nikmat-nikmat ini, bisa kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dan menjadi wasilah turunnya syafaat, turunnya ampunan, dan turunnya berkah dari Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam renungan di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini saya niatkan untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita saling menguatkan, kita bisa saling terus membantu sesama, kita bisa saling menolong siapapun yang membutuhkan.
dengan pertolongan Allah. Dan semoga kita bisa menempuh perjalanan Ramadan ini hingga akhir, dan Allah karuniakan husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.